Raffi Ahmad emang udah ditegur sama Mayor Teddy. Polisi yang jadi patwalnya juga udah bekerja lagi setelah mendapatkan teguran keras. Tapi kita masih akan terus diminta menepi setiap ada mobil pejabat lewat di jalan raya, baik ada penumpangnya atau tidak. Untuk saat ini kita belum bisa berbuat banyak selain pilihan menepi. Dan berharap agar pejabat dan patwal yang budiman tidak menunjukkan arogansinya di jalan raya. By the way, kalau kita punya jabatan kayak RI 36, jangan-jangan kita juga bakal gitu juga. Bersama gue Heru Margianto, selamat datang di Lantara, Lantang Bersuara. Jangan-jangan RI 36 cuma tumbal. Kita semua mentalnya sama, feodal. Buat sekarang kita belum bisa berharap banyak perubahan, karena pengawalan pejabat memang diatur dalam undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pimpinan lembaga negara, sekali lagi pimpinan lembaga negara, termasuk ke dalam golongan pengguna jalanan yang memiliki hak utama setelah pemadam kebakaran dan ambulans. Merujuk undang-undang yang sama, kendaraan dengan hak utama itu memang dikawal polisi atau dilengkapi dengan lampu isyarat. To be fair, di satu sisi kebijakan ini barangkali harus kita pahami. Di Jakarta kan macet, bos. Kadang-kadang kemacetannya itu di luar akal sehat. Dari sisi keamanan, siapa yang akan membantah kalau pengawalan memang diperlukan bagi pimpinan lembaga negara? Apalagi Jakarta kan belum bebas dari aksi kriminalitas. Ya nggak lucu kan ya kalau ada berita menteri ini dompetnya kecopetan di KRL. Itu wartawan yang seneng karena jadi berita yang gede banget. Dan page-nya tinggi tuh kalau kayak gitu. Tapi kan nggak lucu lah kalau kayak gitu ya. Tapi di sisi lain, jadwal pimpinan lembaga negara kita juga tahu padat dari pagi sampai malam. Mungkin ya hanya menghadiri seremoni-seremoni, tapi juga pasti ada rapat-rapat penting. Mungkin juga mengejar penerbangan di sela-sela rapat yang nggak mungkin ditinggal. Tapi siapa sih yang dimaksud dengan pimpinan lembaga negara itu? Presiden? Atau Menko? Atau termasuk juga ketua KPU? Bagaimana dengan staf khusus menteri? Terus siapa lagi? Di mana letak batasannya ketika seorang utusan khusus presiden pun dianggap pimpinan lembaga negara sampai dapat dikawal oleh patwal? Ketidakjelasan aturan ini adalah lahan subur bagi tumbuhnya feodalisme. Feodalisme ini tidak bisa dipungkiri memang menjadi bagian tidak terpisahkan dari birokrasi kita sejak lama dan mungkin juga bagian dari mental kita, mental-mental inlander, mental-mental masyarakat kaum jajahan, warisan dari masa lalu. Dalam jalan pikir feodalisme, amat wajar bila para pejabat merasa dirinya warga negara kelas 1. Sayangnya, bukan hanya pejabat yang mengidap nalar feodalisme ini. Sebagian dari kita mungkin juga diam-diam menyimpan keinginan agar bisa merasakan nikmatnya menjadi warga dengan kebebasan kelas 1 ala pejabat. Kita berlomba-lomba memasang strobo di depan kap mobil. Pakai plat nomor sakti, pakai atribut angkatan bersenjata, sampai tempel stiker lembaga negara agar disegani dan diberi keistimewaan di jalan. Feodal, bos. Kita seakan-akan sepakat seorang pejabat atau minimal atribut pejabat punya taraf kehidupan yang lebih penting daripada warga negara biasa. Jalan pemikiran ini juga barangkali tergambar dari keputusan pimpinan lembaga negara memilih memakai mobil dinas dan kemana-mana dikawal oleh patwal. Jika jalanan Jakarta memang dianggap terlalu padat, mengapa tidak memilih MRT yang tanpa pengawalan pun bisa melaju bebas hambatan? Jika alasannya adalah keamanan, mengapa mereka tidak membuat agar transportasi umum dapat dinikmati dengan nyaman dan aman? Jika kemacetan begitu mengganggu dan dianggap sebagai masalah mobilitas, mengapa tidak mencari cara agar kota tidak lagi dipenuhi oleh kemacetan, melainkan dipenuhi jalur transportasi umum yang tak kenal siapa pejabat dan warga negara biasa? Sayangnya kita malah mendengar rencana penghapusan koridor 1 Transjakarta yang notabene adalah koridor paling sibuk. Kita juga menyaksikan usulan agar pembelian gerbong KRL ditunda. Padahal tambahan gerbong KRL baru dibutuhkan banget tuh. Karena penumpang KRL kita hari ini makin banyak. Si politikus yang mengusulkan soal penundaan gerbong KRL pasti nggak ngerti rasanya berdesak-desakan di kereta di waktu jam sibuk. Dia pasti tidak pernah naik KRL. Ada lagi menteri yang minta supaya stasiun karet dinonaktifkan dan mereka yang bisa turun di sana diminta jalan kaki dari stasiun BNI City. Si menteri gue jamin pasti belum pernah ngerasain jalan kaki dari karet sampai ke BNI City.
Boro-boro memperbaiki transportasi umum, para pejabat yang terbiasa dibukakan jalan ini justru datang dengan ide brilian yang malah mengganggu perjalanan kita. Yang tiap hari berdempet-dempetan, desak-desakan di Transjakarta dan desak-desakan di KRL. Jalan pikiran ini tak pernah ditemukan di sebagian negara Skandinavia. Di Swedia misalnya kasus Raffi Ahmad tempo hari mungkin tidak akan terjadi. Pertama, pemerintah Swedia berhasil menemukan cara agar kota tidak disesaki oleh kemacetan. Bandingkan, berdasarkan TomTom Traffic Index 2024, Jakarta masuk kategori merah untuk urusan kemacetan di jalan raya. Sementara di Stockholm, ibu kota Swedia, kategorinya adalah kuning. Hanya 27% dari seluruh area Stockholm yang dilanda kemacetan. Sedangkan di Jakarta, 43% atau hampir separuh wilayahnya disesaki oleh kemacetan. Dari data itu kita bisa membayangkan patwal di Stockholm mungkin tak perlu repot-repot berkendara zigzag demi menyingkirkan mobil-mobil di jalan raya. Apalagi Swedia punya kebijakan untuk tidak memberikan fasilitas istimewa bagi sebagian besar pejabat dan politikus berupa mobil dinas. Hanya Perdana Menteri yang mempunyai hak istimewa itu. DPR-nya cuma menyediakan 3 mobil dinas yang bisa dipakai anggota parlemen menghadiri urusan negara. Para menteri dan anggota parlemen Swedia sehari-hari bepergian dengan bis dan kereta api. Kalau ada keperluan mendesak, mereka akan memilih untuk naik taksi. Tapi pejabat yang sering naik taksi kerap menjadi berita utama, kerap menjadi sorotan karena mereka itu semua punya kartu transportasi umum. Tak ada sekat dengan warga yang mereka wakili. Toh sekat semacam itu di Swedia memang tidak begitu diperlukan pada masyarakat yang tidak dicengkram oleh feodalisme. Para pejabat kita rasanya juga dapat menjadikan Michael Bloomberg, mantan wali kota New York, sebagai suri toladan. Wali kota tajir itu begitu sering berkantor ke balai kota New York dari rumahnya di Manhattan dengan subway alias kereta bawah tanah. Dan itu berlangsung bukan untuk kepentingan publikasi ya, atau pencitraan sesaat. Ia melakukannya selama 2 periode jabatan. Kadang ia malah numpang mobil pengawalnya sampai stasiun tertentu dan dari sana ia berhenti untuk naik subway dari stasiun itu ke kantornya. Itu semua dia lakukan untuk menghemat waktu tempuh tanpa harus menepikan pengguna jalan raya lainnya. Sanksi bagi patwal Raffi Ahmad mungkin memberi kita rasa puas untuk membalas arogansi yang sempat dipertontonkan. Rasa geram kita juga mungkin padam mendengar perintah Mayor Teddy agar para patwal lebih santun saat membuka jalan. Tapi semua itu tampaknya tidak akan menyelesaikan masalah. Selama kota tidak dibereskan untuk mengatasi kesemrabutan di jalan raya, kita masih harus terus menyingkir dan berdesakan supaya pimpinan lembaga-lembaga negara mendapatkan jalan yang lapang. Dan selama undang-undang kita tidak direvisi, kita juga harus lebih sering menyingkir di jalan raya karena mobil yang dikawal patwal akan semakin banyak. Sebab tanpa pembatasan, jangan-jangan setiap pejabat bisa mengaku sebagai pimpinan lembaga negara. Revisi undang-undang itu mungkin tak perlu jika dan hanya jika para pejabat kita adalah para negarawan yang punya rasa sungkan ketika harus menyingkirkan warga di jalan raya. Selama feodalisme masih menjadi jalan pikiran para pejabat dan jalan pikiran kita, hampir nggak mungkin kita menyaksikan pejabat negara berdiri dalam gerbong kereta yang sama dengan kita semua. Kita masih harus menepi.